Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Sarafin, kelas K01, ingin mempresentasikan ringkasan jurnal tentang klasifikasi dan clustering. Jurnal yang pertama yaitu membahas tentang implementasi data mining dalam mengklasifikasikan UKT atau uang kuliah tunggal pada UIN Sumatera Utara Medan. Studi kasusnya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atau UINSU adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang menerapkan sistem pembayaran UKT menjadi 7 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Hasil survei kepada mahasiswa bahwa beberapa mahasiswa mendapat besaran UKT tidak sesuai dengan kelompok UKT, dan UINSU memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk banding UKT. Proses banding menyebabkan memakan waktu panitia UKT. Oleh sebab itu, peneliti akan memberikan solusi dengan data mining, teknik klasifikasi, yaitu algoritma Naive-Bayes. Algoritma ini berfungsi untuk memprediksi kesesuaian kelompok besaran UKT. Mahasiswa baru hasilnya dapat digunakan untuk merancang sistem pendukung keputusan dalam mengklasifikasikan besaran UKT mahasiswa baru sehingga dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak universitas dalam menentukan kelompok UKT mahasiswa baru. Yang kedua adalah metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dan metode pengembangan sistem, yaitu metode prototyping. Proses dalam analisis kebutuhan sistem memerlukan data dalam membangun dan mengembangkan sebuah sistem. Dalam hal ini, data yang diperlukan ialah yang berjumlah 854 mahasiswa yang nantinya akan dilakukan tahapan pada data mining itu. Yang pertama adalah tahap pembersihan atau cleaning. Data dibersihkan berdasarkan atribut data yang kosong serta adanya duplikat data dalam data tersebut. Data yang diperoleh adalah data mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan tahun 2019 sampai 2017, dan data tersebut berjumlah 8.543 mahasiswa. Setelah melalui tahap cleaning, maka berjumlah 4.598 mahasiswa. Tahap kedua yaitu tahap seleksi data atau data selection. Menseleksi data yang akan menjadi kriteria dalam klasifikasi penentuan fakultas, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ayah, penghasilan ibu, pendidikan ayah, pendidikan ibu, jumlah saudara, luas rumah, PBB, dan rekening listrik. Yang ketiga ada tahap transformasi data. Dalam hal ini algoritma klasifikasi Naive-Bayes tidak memerlukan format khusus dalam menghitung hasil perhitungan dari algoritma Naive-Bayes. Yang keempat adalah tahap mining. Setelah melakukan beberapa tahapan, maka akan diambil beberapa data yang paling sesuai dan dibutuhkan dalam penghitungan data mining dari data mahasiswa UIN Sumatera Utara tersebut, dan diterapkan perhitungan algoritma Naive-Bayes. Yang terakhir adalah tahap evaluasi pola. Pada tahap ini didapat hasil dari penghitungan tersebut yang akan menjadi pengetahuan baru pada data mahasiswa tahun 2019 sampai 2017 dalam memprediksi kelompok penerima UKT mahasiswa. Yang terakhir itu ialah hasil dan pembahasan dari penelitian jurnal ini. Dataset yang bersumber dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara setelah proses pembersihan menjadi 4.590 data. Data UKT mahasiswa diambil secara random untuk dipilih menjadi data training pada sistem klasifikasi uang kuliah tunggal berjumlah 500 data. Kemudian, data akan dihitung menggunakan algoritma klasifikasi Naive-Bayes. Berikut adalah beberapa tahapan dalam penerapan algoritma Naive-Bayes. Yang pertama adalah baca data training. Yang kedua, hitunglah jumlah dan probabilitas. Namun, apabila data numerik, maka cara nilainya dan standar deviasi dari masing-masing parameter yang merupakan data numerik. Yang ketiga, mencari nilai probabilitas dengan cara menghitung jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. Yang keempat, mendapatkan nilai dalam tabel mean standar deviasi dan probabilitas.
Yang terakhir ini adalah tabel hasil klasifikasi data uji. Nah, keterangan dari tabel yang merupakan hasil uji klasifikasi menggunakan Microsoft Excel dari 10 data uji yang dilakukan dari hasil perkalian seluruh atribut, maka nilai probabilitas tertinggi memprediksi kelompok UKT pada hasil klasifikasi data dirugikan pola jenis dua warna, yaitu yang pertama warna kuning mengidentifikasi bahwa data mahasiswa kelompok UKT merupakan kelompok UKT yang sama dengan data asli setelah perhitungan algoritma Naive Bayes. 2. Warna merah mengidentifikasi bahwa data mahasiswa kelompok UKT merupakan kelompok UKT yang berbeda dengan data asli setelah perhitungan algoritma Naive Bayes. Nah, kesimpulannya ialah 1. Penerapan data mining pada klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes untuk memprediksi klasifikasi UKT mahasiswa baru UNSU Medan menggunakan 11 atribut adalah sangat kompleks. Yang kedua, data testing yang digunakan bersumber dari data training klasifikasi UKT mahasiswa menunjukkan bahwa 50% klasifikasi UKT mahasiswa dinyatakan benar. Hal ini diambil dari perkalian semua elemen atau hasil probabilitas dari semua atribut pada data training yang diikutsertakan dalam perhitungan algoritma klasifikasi Naive Bayes. Nah, yang kedua ini adalah jurnal kedua yang membahas tentang clustering. Data mining menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan produk yang paling tidak laku terjual pada koperasi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta atau KOPMA UNY. Nah, dari studi kasus ini, penerapan ini digunakan metode clustering yang menggunakan algoritma K-means. Dari data yang diolah dengan sampel data produk yang barang yang ada di koperasi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, maka menghasilkan dua jenis kelompok data, yaitu data penjualan produk barang yang paling laku terjual dan yang paling tidak laku terjual, sehingga barang yang ada di gudang tidak menumpuk. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan algoritma K-means clustering, produk barang yang dikategorikan paling laku terjual yaitu dengan rata-rata penjualan 25.545,36 dan barang yang dikategorikan paling tidak laku terjual yaitu dengan rata-rata penjualan 231,2. Dari metodenya, yaitu yang pertama metode observasi. Nah, metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data stok barang yang ada di KOPMA UNY. Nah, metode yang kedua adalah metode wawancara. Melakukan wawancara pada beberapa responden terkait seperti pimpinan dan pegawai KOPMA UNY. Yang metode ketiga adalah metode studi kepustakaan atau literatur. Nah, metode ini ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari pustaka, dokumentasi, dan gambar-gambar yang berhubungan dengan yang diteliti. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data pustaka dan bahan-bahan penelitian yang dibutuhkan. Nah, itu untuk pembahasan dari jurnal ini. Yang kedua ini ialah menu informasi clustering merupakan menu yang dibuat untuk mempermudah dalam pencarian cluster. Menu informasi clustering terdapat 3 tombol, yaitu Search, Reset, dan Print. Search yang digunakan untuk mencari cluster yang diinginkan, sedangkan Reset dibuat untuk menghapus tabel yang ada pada form informasi clustering, karena jika tidak dibuat reset, hasil dari cluster akan tertumpuk pada form tersebut. Nah, untuk Print digunakan untuk mencetak nama, pengelompokan barang yang sudah di cluster. Rangkaian tahap pada pengakses proses mining tersebut dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, untuk button print pada menu informasi clustering yang terdapat di submenu info cluster, kemudian di tabel mutasi clustering merupakan menu yang dibuat untuk mencetak barang yang tidak laku terjual. Petugas dapat melihat daftar barang yang laku terjual tapi tidak dapat mencetaknya. Daftar barang yang dicetak hanya daftar barang yang tidak laku terjual, dan petugas juga dapat menentukan report barang yang dicetak sesuai dengan keinginan.
Report barang yang paling tidak laku terjual dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, kesimpulannya ialah yang pertama itu sistem yang dibuat memenuhi tujuan awal pembuatan aplikasi, yaitu memberikan informasi tingkat ketidaklarisan suatu barang menggunakan aplikasi data mining pada data barang di Kopna UNY dengan menggunakan metode clustering dan dapat dicetak laporan untuk mengetahui barang yang paling tidak laku terjual. Yang kedua, petugas Kopma dapat mengetahui banyak atau sedikitnya barang yang dibutuhkan dari pengumpulan data sehingga dapat memberikan keputusan mengenai barang-barang tersebut. Barang yang sangat dibutuhkan akan diproduksi dalam jumlah yang besar dan barang yang sedikit dibutuhkan akan diproduksi dalam jumlah kecil untuk mengurangi beban kapasitas gudang dan resiko terjadinya kerusakan yang berdampak kerugian pada Kopma UNY. Nah, sistem ini akan mengelompokkan klaster berdasarkan perhitungan sentroid terdekat. Klaster yang berfungsi untuk menampung data yang telah dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya. Adapun klasifikasi barangnya itu laku terjual dan tidak laku terjual. Barang yang laku terjual memiliki tingkat penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan barang yang tidak laku terjual. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan algoritma Chinese clustering dapat memberikan informasi tentang barang yang paling tidak laku terjual, produk barang yang dikategorikan paling laku terjual yaitu dengan rata-rata penjualan 2.545,36 dan barang yang dikategorikan paling tidak laku terjual yaitu dengan rata-rata penjualan 231,2. Yang terakhir adalah aplikasi ini sangat membantu untuk petugas Kopma ini dalam menentukan stok barang agar lebih efisien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.